Wijaya dengan NIM 12011641997. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul simulasi bongkar kereta batubara PT Kalok untuk meminimasi waktu tunggu kereta di stasiun Kertapati. Langsung fokusnya, di mana peningkatan volume angkut batubara akan mempengaruhi waktu tunggu kereta, realisasi waktu tunggu kereta di stasiun Kertapati. Dan ternyata realisasi ini tidak mencapai target sehingga terdapat gap sebesar 102 menit yang berdampak pada terlambatnya kereta untuk dimuat di Sukacinta dan juga terdapat antrian di stasiun Kertapati di mana kereta menunggu untuk dibongkar. Selanjutnya ini adalah root cause analisisnya, di mana yang menjadi permasalahan utamanya adalah waktu tunggu kereta yang tidak mencapai waktu KPI atau waktu SOP yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor peralatan, faktor pengukuran, faktor lingkungan, dan faktor metode. Selanjutnya ini adalah data dari beberapa faktor tadi, kemudian diakumulasikan menjadi diagram lingkaran yang dimana proporsi terbesarnya dimiliki oleh faktor peralatan yang memiliki gap sebesar 42 menit dan juga memiliki pengaruh 42%. Berikut adalah karakteristik masalahnya, di mana data ini bersifat fluktuatif. Artinya di sini terdapat variabilitas, yaitu ketidakpastian volume angkut batubara, dan juga kompleksnya batubara ditunjukkan oleh adanya interdependensi antar komponen dan juga terdapat ketidakpastian dalam prosesnya, yaitu seperti adanya kegiatan manusia yang mengobrol atau yang tidak penting dan juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Dan selanjutnya berikut adalah rumusan masalahnya, yaitu apa rekomendasi terbaik alokasi penambahan alat untuk mengurangi waktu tunggu kereta PT Kalok di Kertapati, di stasiun Kertapati, dan juga bagaimana kelayakan investasinya dari rekomendasi tersebut berdasarkan penambahan alat dengan analisis finansial. Dan juga tujuannya adalah mengidentifikasi rekomendasi penambahan alat, alokasi penambahan alat berdasarkan hasil model simulasi untuk sistem bongkar batu bara PT Kalok dalam mengurangi waktu tunggu kereta di stasiun Kertapati, dan juga menganalisis kelayakan investasi dari rekomendasi tersebut secara analisis finansial. Selanjutnya model konseptual pada penelitian ini, di mana volume produksi batubara mempengaruhi kapasitas angkut kereta, jumlah peralatan, dan waktu operasi peralatan akan mempengaruhi waktu operasi bongkar kereta juga, sehingga akan mencapai tujuan, yaitu meminimasi waktu tunggu kereta. Ini adalah pengumpulan data, di mana langsung saja ke bagian input analisis dengan menguji kecukupan, menguji keseragaman, uji rantes, dan uji normalitas. Uji rantes adalah uji keacakan data atau keindependenan data. Selanjutnya ini adalah data distribusi yang diperoleh dari input analyzer. Ini adalah model konseptual simulasinya. Ini adalah definisi sistem, di mana problem owner-nya PT Kalok, problem user-nya adalah KUPT terminal barang kereta api, dan juga problem customer-nya adalah PT XYZ. Problem solver ialah saya sendiri, yaitu Arifin Wijaya, dan juga beberapa elemen masalah, yaitu pengambil keputusan, tujuan pengambilan keputusan, kriteria keputusan, ukuran performansi, input kendali, dan konteksnya. Ini adalah influence diagram, di mana terdapat 4 jenis elemen, yaitu input terkendali, input tak terkendali, variabel status, dan output. Ini adalah model simulasi dengan arena dibuat menjadi 4 submodel,
Yang pertama, model kedatangan kereta dan langsiran. Yang kedua adalah proses bongkar muat oleh gantry crane. Ketiga adalah proses bongkar muat oleh reach stacker. Yang keempat adalah model kedatangan dan proses bongkar truk di stockpile. Dan juga yang terakhir yaitu penggabungan rangkaian kereta langsir. Ini adalah verifikasinya, di mana tidak terdapat kesalahan seperti yang ditunjukkan oleh message box yang ditampilkan. Selanjutnya adalah validasi. Dalam melakukan validasi diperlukan beberapa data, sehingga saya melakukan perolehan data dengan metode batchmin, di mana sistem ini bersifat non-terminating. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan warm-up period. Di sini ditentukan bahwa warm-up periodnya adalah 200 jam atau selama 25 hari kerja. Sehingga panjang simulasi adalah 385 hari kerja, yaitu 360 ditambah 25 hari. Ini adalah output dari batchmin, di mana dilakukan tes normalitas dan berdistribusi normal. Selanjutnya adalah tes autokorelasi untuk melihat apakah terdapat autokorelasi di antara sampel batch atau tidak. Selanjutnya adalah penentuan jumlah replikasi. Dilakukan uji kecukupan replikasi, di mana didapatkan N awalnya adalah 12 dan N aksen berdasarkan perhitungan atau N teoritis yaitu adalah 10. Di sini 12 lebih besar dari 10, yang artinya 12 replikasi ini cukup. Selanjutnya dilakukan validasi dengan uji PERTI, di mana di sini didapatkan bahwa signifikansinya adalah 0,623, yang artinya lebih besar dari 0,05. Di sini berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan hipotesis awalnya atau H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem nyata dengan model simulasi. Berikut adalah analisisnya. Di sini yang saya analisis adalah waktu bongkar dan juga utilisasi alat. Pada waktu bongkar, itu yang paling tinggi adalah skenario 4, dan juga sama. Pada utilitas ini, untuk gantry crane itu yang paling tinggi ada di skenario 4, sedangkan pada alat reach stacker itu menurun. Dan sehingga bila kita lihat pada periode 4, terdapat keseimbangan, yaitu di bagian skenario 4, di mana pada waktu antar kedatangan 2 jam, keduanya mencapai utilitas alat sebesar 76%. Comparing system di sini yang menggunakan perbandingan uji Bonferroni, sehingga menghasilkan dari 4 skenario dengan satu existing, menghasilkan 10 pasang perbandingan. Menggunakan uji PERTI, di sini dapat dilihat bahwa skenario keempat yang lebih baik di antara semua skenario maupun perbandingan existing dengan skenario. Dapat diketahui bahwa skenario keempat merupakan yang terbaik. Maka dilanjutkan dengan perhitungan analisis finansial. Di sini ada cash flow-nya dengan skenario peningkatan peningkatan biaya per tahunnya adalah 5% dan peningkatan tarif jualnya adalah 6%. Hal tersebut dilakukan untuk mewakilkan inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Ini adalah hasil analisis kelayakannya, hasil analisis NPV, yaitu dengan NPV sebesar 1,8 miliar, lebih besar dari 0, yang artinya layak untuk diinvestasikan. Inilah kesimpulannya, dengan menambahkan satu gantry crane dan hopper, kita dapat mengurangi waktu tunggu kereta yang tadinya 7,4 jam menjadi 6,2 jam, waktu bongkar yang tadinya 4,03 jam menjadi 2,79 jam. Utilitas alat
rich taker akan berkurang dari 87% menjadi 76%. Dan juga otoritas alat kinetic crane dari 65% menjadi 76%. Dengan NPV yaitu 1,8 miliar lebih besar dari nol, maka skenario keempat layak untuk diinvestasikan. Ini adalah saran dari penelitian ini, yaitu sangat penting untuk membuat model yang dapat mengcover semua kegiatan bongkar muat seperti proses administrasi, proses prabongkar, dan juga proses pengebongkar. Hal tersebut dibutuhkan agar pihak manajemen dapat mengamati dan menilai semua faktor dan komponen yang mempengaruhi kegiatan bongkar muat batu bara dan pengangkutan kereta batu bara, sistem pengangkutan kereta batu bara. Dan selanjutnya, saran yang kedua yaitu untuk penelitian selanjutnya perlu untuk menghitung analisis kelayakan finansial secara mendetail dan juga berdasarkan sumber yang terbaru. Terima kasih, sekian dari presentasi tugas akhir saya. Akhir kata, selamat siang.